Lu tahu nggak, jauh sebelum manusia ngerti apa itu keadilan, cinta, dan pengetahuan, ada satu orang yang ngebentuk cara kita berpikir tentang semuanya. Namanya Plato. Dia bukan cuma filsuf, dia adalah arsitek cara berpikir dunia barat. Tanpa Plato, mungkin nggak ada logika sains, atau bahkan cara kita mikir soal moral. Plato lahir di Athena sekitar tahun 427 sebelum Masehi, di tengah zaman keemasan Yunani. Dia lahir dari keluarga bangsawan, artinya dia bisa aja jadi politisi kaya, hidup nyaman, punya kuasa. Tapi semuanya berubah waktu dia ketemu satu orang bernama Socrates, seorang filsuf. Jalanan yang kerjaannya cuma nanya hal-hal yang bikin orang lain bingung, bahkan marah. Socrates ngajarin Plato sesuatu yang nggak pernah dia dapat dari dunia bangsawan. Bahwa kebenaran nggak datang dari status, uang, atau tradisi. Kebenaran datang dari berani bertanya. Dan pertanyaan yang baik bisa lebih berbahaya dari pedang. Waktu Socrates dihukum mati karena dituduh merusak pikiran pemuda Athena, Plato hancur. Dia lihat dengan mata kepala sendiri gimana masyarakat yang katanya demokratis justru bunuh orang paling jujur di kotanya. Terus dia perlu henti percaya pada politik dan mulai percaya pada akal. Plato mulai menulis, tapi dia nggak nulis seperti ilmuwan biasa. Dia nulis dalam bentuk dialog, percakapan antara karakter-karakter yang saling berdebat mencari kebenaran. Dalam dialog itu, dia menghidupkan kembali gurunya, Socrates, sebagai suara akal dan logika. Lewat karyanya seperti The Republic, Phaedo, Symposium, dan The Apology, Plato bukan cuma nulis filsafat. Dia nulis ulang arah pemikiran manusia. Tapi satu karya yang paling terkenal dari dia adalah The Republic. Di situ dia mengenalin konsep dunia ide. Plato percaya bahwa semua yang kita lihat di dunia ini cuma bayangan dari sesuatu yang lebih sempurna. Dunia ide. Kursi misalnya. Semua kursi di dunia ini berbeda bentuknya, tapi semua adalah bayangan dari satu konsep kursi sempurna yang eksis di dunia ide. Artinya, realitas sejati bukan yang bisa disentuh, tapi yang bisa dipikirkan. Buat ngejelasin itu, Plato nyiptain salah satu alegori paling legendaris dalam sejarah. Alegori gua. Manusia katanya kayak tahanan di dalam gua, yang cuma bisa lihat bayangan di dinding dari benda-benda di luar. Mereka pikir bayangan itu kenyataan. Tapi kalau satu orang berhasil keluar dari gua dan lihat dunia yang sesungguhnya, dia bakal sadar betapa palsunya bayangan yang dulu dia percaya. Dan kalau dia balik lagi buat nyeritain yang sebenarnya, orang-orang bakal nyebut dia gila. Maknanya, banyak orang lebih nyaman hidup dalam kebodohan yang aman daripada kebenaran yang menyakitkan. Dan tugas seorang filsuf adalah keluar dari gua itu, meskipun dunia bakal ngelawan dia. Selain itu, Plato punya gagasan lain yang gila untuk zamannya. Hanya orang yang paling bijak, filsuf raja, yang layak memimpin. Karena kekuasaan tanpa pengetahuan cuma bakal bawa kehancuran. Bagi Plato, keadilan bukan tentang